kuasamu ada di tempat ini pagi ini. Kami tahu kuasamu sedang menjamah setiap umatmu di rumah mereka masing-masing pagi ini Tuhan. Teruslah berkarya Tuhan. Berjalanlah bersama kami. Berjalanlah bersama kami di setiap hidup, peristiwa dan musim. Terima kasih. Mari saudara angkat tanganmu, katakan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Bapa, teguhkan hatiku. Mari Roh Kudus, mari Allah, Engkau yang tindak, beri pertolongan kepada setiap kami. Sungguh lagi katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang terbuka. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap umat-Mu diberkati Tuhan, sehingga pagi hari ini ketika mereka akan bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh dan darah Kristus, mereka mengimani bahwa ada Yesus bersama-sama. Semua yang siap memuji-muji Tuhan dan sepakat dengan saya, mari katakan bersama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Dia baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Lalu baru dapat bagiku.
Darahmu menyucikan. Kami menyatakan Engkau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku bersyukur hanya kepada-Mu. Katakan bersama-sama, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Mengakui Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Salib-Mu membuat kami hidup, membuat kami menang. Salib-Mu menyelamatkan kami, Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu mendengar suara-Mu, Tuhan. Suara dari sorga, dari Tuhan yang tersalib menyelamatkan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan dari atas kayu salib turun atasnya, memberkati kami semua umat-Mu di tempat. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi suara-Mu, suara kebenaran dari atas kayu salib ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan bersama saya, amin. Salam,
Selamat pagi sidang jemaat Gereja Bethel Indonesia Purwodiratan, dan selamat melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya berkat serta damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Bulan ini merupakan bulan di mana kita sekalian mewartakan akan keselamatan, mewartakan akan Tuhan yang kita sembah kepada semua orang. Maka saat ini kita bersama-sama akan menyimak akan firman Tuhan yang sebentar akan kami sampaikan, di mana firman Tuhan ini mengenai manfaat buah roh dalam kehidupan orang percaya. Karena untuk mewartakan Yesus Kristus sebagai Tuhan itu perlu kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tanpa buah Roh Kudus kita tidak akan bisa mengikuti apa yang disampaikan Allah lewat kehidupan kita. Karena buah Roh Kudus itu berfokus kepada orang lain, sedangkan kedagingan itu fokus pada diri sendiri. Buah roh hidup untuk memberi atau melayani dan mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Tetapi buah kedagingan hidup untuk menerima dan dilayani dan hanya mengasihi diri sendiri. Maka untuk memberitakan Tuhan kepada semua manusia, ini kita harus berfokus kepada sesama kita. Karena mereka perlu diselamatkan seperti kita telah diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yang pertama, manfaat buah Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam Galatia 5 ayat 22, bahwa istilah asli bahasa Yunani untuk buah adalah kata tunggal, menegaskan bahwa ada satu macam buah, yaitu buah roh dengan 9 sifat. Di seluruh Alkitab, orang saleh, orang benar, yaitu seorang karena imannya sungguh-sungguh bertobat, diibaratkan pohon yang baik. Orang baik membuahkan sifat baik. Orang saleh membuahkan sifat kesalehan. Orang rohani membuahkan sifat-sifat rohani. Orang duniawi membuahkan sifat-sifat duniawi. Kalau seseorang tidak membuahkan buah roh, ya bukan orang rohani. Ekstrimnya bukan orang Kristen sejati, karena tidak membuahkan nilai dan sifat-sifat Kristiani. Identifikasi dari buah roh dengan 9 sifat yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 disebutkan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah yang pertama tadi dikatakan kasih. Ini adalah agape, menunjuk kepada satu kehendak yang murni dari dalam hati yang didiami oleh Roh Kudus. Dengan tidak menunggu kebaikan seseorang terhadap dirinya untuk peduli kepada kita, ia melakukan terlebih dahulu untuk memberi apa yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan. Agape ini merupakan tindakan kasih yang itu adalah pilihan, bukan kasih yang kebetulan. Dan agape menggambarkan pengorbanan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus untuk membuktikan kasih Allah yang tanpa pamrih kepada dunia, yaitu mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, dan rela menanggung segala sesuatu. Buah yang kedua, sukacita, menunjuk suatu rahmat atau anugerah, yang artinya sukacita yang terjadi karena rahmat Tuhan. Jadi sukacita tersebut bukan kebahagiaan manusia yang sifatnya temporer ataupun yang situasional, melainkan sukacita sejati yang bersumber dari Roh Kudus yang bekerja di hati orang yang telah menerima Dia. Walaupun dalam situasi yang menyusahkan sekalipun,
Sukacita itu akan muncul, merupakan ekspresi Roh Kudus yang berkembang dalam pribadi seseorang yang menerima rahmat-Nya. Misalnya, jemaat di Tesalonika mengalami tekanan yang berat akibat penganiayaan. Namun di tengah kesusahan itu, justru mereka mengalami sukacita besar. Yaitu sukacita dari Allah yang bisa membersihkan dan menyembuhkan roh kita dari segala luka hati, depresi, dan lain-lain. Maka kalau buah roh yang kedua ini ada di dalam kehidupan kita, akan membuat kita kuat dalam menjalani kehidupan sebagai orang yang dipanggil oleh kasih karunia. Buah yang ketiga, damai sejahtera. Ini merupakan buah roh yang ketiga, di mana Roh Kudus dengan aktif mengerjakan hati orang yang percaya itu sampai memiliki tingkat penyerahan yang tinggi. Damai sejahtera ini bicara tentang ketenangan jiwa yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Jadi damai sejahtera ini merasa tenang meskipun berada dalam badai kehidupan. Ia tidak digoyahkan oleh keraguan-raguan, ketakutan, dan serangan musuh. Buah yang keempat, kesabaran. Dalam bahasa Yunani menerjemahkan sebagai temperamen yang panjang yang memberikan makna kelunaan. Mau menanggung sesuatu, panjang sabar, tabah, dan tahan menderita. Dan bahkan tidak pernah menyerah, dapat menanggung segala kesukaran dan keadaan apapun. Buah yang kelima, kemurahan, bukan hanya sekedar berlaku manis, tetapi juga pemberian yang disertai dengan kerendahan hati, dengan keramahan. Ya, tidak merasa bahwa kebaikannya itu bersumber dari dirinya, melainkan dirinya sebagai saluran kemurahan Tuhan saja. Jadi orang yang berbuah akan kemurahan ini, dia suka memberi, ada belas kasihan, bahkan ramah terhadap siapapun tanpa melihat wajah atau rupa orang. Adapun buah yang keenam adalah kebaikan. Ini merupakan satu kualitas pribadi yang berperilaku penuh dengan kemuliaan dan bahkan penuh dengan terang. Jadi melakukan apa yang benar secara moral. Ini kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Suatu dedikasi yang penuh dengan ketekatan iman, sehingga orang yang setia itu tidak takut dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada di depannya, karena memiliki kekuatan yang membuat dia tekun untuk bertahan pada hal-hal yang kelihatannya sepele dan kecil menurut orang lain. Dia hargai, dia kerjakan dengan baik. Ini kesetiaan yang membuat kita ini menjadi pengikut-pengikut yang luar biasa, yang tentunya ini sangat menyenangkan akan Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Yang kedelapan, kelemah lembutan itu sebagai disposisi daging yang bertemperamen. Jadi kelemah lembutan itu sebagai disposisi yang bertemperamen stabil, bukan merupakan indikasi kelemahan, melainkan kemampuan menguasai energi dan kekuatan. Orang yang mempunyai kualitas hati untuk mengampuni kesalahan dan mau memperbaiki kekeliruan dengan senang hati, serta rela menanggung hajaran-hajaran atau didikan dari Allah. Ini kelemah lembutan. Maaf tadi saya sebutkan disposisi daging, bukan disposisi daging, tapi disposisi yang bertemperamen stabil. Jadi disposisi yang bertemperamen stabil. Ini harus kita miliki sebagai pewarta keselamatan, sebagai pemberita Injil. Karena dengan demikian Roh Kudus akan berkembang, bekerja dengan luar biasa. Yang kesembilan ini buah yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Yaitu bermakna mempunyai kuasa atas dirinya. Kalau Roh Kudus itu tinggal, sudah disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang membuat seseorang memiliki penguasaan diri. Kalau Roh Kudus turun atas kita, karena dia akan menerima kuasa
kuasa untuk menaklukkan dirinya, keinginan-keinginannya untuk hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak menuruti kemauan sendiri dan dapat mengontrol hawa nafsunya. Yang kedua, buah roh merupakan bukti atau pernyataan hidup Kristus di dalam kita, sehingga sudah tidak lagi menuruti keinginan daging. Buah roh bukanlah perbuatan manusiawi yang alamiah, tetapi pekerjaan Allah dalam tingkah laku orang percaya untuk menyatakan kehidupan Kristus, sehingga sudah tidak lagi hidupnya menuruti kedagingan. Sebab hal itu sangat bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging menuju kepada kematian, sedang keinginan roh menuju kepada hidup dan damai sejahtera. Dan orang yang hidupnya berbuah dalam kehidupan, berbuah di dalam roh, itu sangat mudah dipakai oleh Tuhan. Kemana roh itu menuntunnya, dia akan mengikutinya. Sedang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, jemaat GPI Purwo yang sangat diberkati. Yang ketiga sekarang, akibat hidup yang tidak menghasilkan buah roh akan mati. Lalu konsekuensinya, pertama, akan ditebang. Dalam Matius 3 ayat 10 sudah dijelaskan oleh firman-Nya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang pertama. Jadi konsekuensi pertama, apabila hidup kita tidak membuahkan roh, alias kita menuruti keinginan daging, dan orang yang menuruti keinginan daging akan mati, menuju maut. Sedangkan keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Maka kalau kita tidak berbuahkan roh di dalam kehidupan kita, sama sekali tidak ada manfaatnya, dan itu pasti akan ditebang. Seperti yang sudah dikatakan di dalam Matius 3 ayat yang ke-10 tadi. Lalu yang kedua, konsekuensi yang kedua, jikalau hidup kita tidak membuahkan roh, maka akan dicabut dari akar-akarnya. Matius 15 ayat 13 berkata, jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kehidupan orang percaya yang tidak membuahkan roh itu bukan tanaman dari Bapa. Karena tanaman dari Bapa adalah tanaman yang membuahkan hasil, yaitu dari kehidupannya akan berbuah ya, di dalam roh. Maka kalau tanaman itu tidak berbuah, itu bukan tanaman dari Bapa. Jadi jelas, kalau tidak berbuah, tanaman itu akan dicabut dari akar-akarnya, sehingga menjadi kering dan dibuang ke dalam api neraka. Lalu yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, apabila hidup itu tidak berbuahkan roh, karena sama sekali tidak bermanfaat bagi kerajaannya, maka akan dipotong dan dicampakkan ke dalam api. Tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, artinya kalau tidak tinggal di dalam Yesus, tidak akan berbuat, tidak bisa berbuat apa-apa, alias tidak bisa berbuah hidupnya. Ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi hidup yang tidak menghasilkan buah-buah roh sudah tidak bermanfaat lagi bagi kerajaan Allah. Dan itu bukan tanaman Allah. Dan orang tersebut tidak tinggal di dalam Kristus dan tidak menghasilkan apa-apa, maka ancamannya adalah api yang akan membakarnya. Dan kalau kita berbuah di dalam roh, hidup kita akan mampu mewartakan Yesus yang kita sembah. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang akan menghapuskan dosa seluruh umat manusia yang mau menerima anugerahnya lewat pengampunan dosa.
yang mana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang besar lewat kematiannya di kayu salib. Itu hanya untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Dan hidupnya selalu mewartakan Tuhan yang disembahnya kepada dunia. Ya, karena orang yang seperti itu akan hidup bersama dengan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini dalam ibadah di rumah masing-masing, dengan harapan lewat firman Tuhan ini hidup kita akan makin berbuah-buah lebat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita bermanfaat bagi kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, agar dalam kehidupan kami ini mewartakan Yesus Kristus kepada semua orang. Dengan jalan kami harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena manfaat buah roh kehidupan dalam kehidupan kami orang percaya ini sangat menolong kami agar supaya Kristus boleh sampai kepada mereka. Maka tiba saatnya ya Tuhan, bahwa pagi hari ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu sebagaimana yang Tuhan perintahkan atas kami. Maka di dalam nama Yesus Kristus kami akan melandasi dalam sakramen kudus, yaitu untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat bersama-sama roti yang melambangkan tubuh Kristus. Menjelang kematiannya di kayu salib, Tuhan sempat mengumpulkan para sahabatnya, di mana Ia mengadakan satu perjamuan kudus. Tuhan mengangkat roti ini dan mengatakan, terimalah ini tubuhku yang terpecah-pecah karena kamu, dan makanlah, karena hidupku akan ada di dalam dirimu dan engkau ada di dalam diriku. Terimalah ini dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara bahwa ini adalah tubuh Kristus yang akan tinggal di dalam hidup kita? Amin. Mari kita akan minum, makan. Sesudah Tuhan memberikan roti kepada mereka, atau tubuhnya kepada mereka, lalu Tuhan mengangkat cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa ini adalah darah Kristus yang bisa menghapus dosa kita? Amin. Mari kita akan minum bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, genaplah sudah apa yang sudah Tuhan katakan, sehingga kami telah melaksanakan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Berkati sidang jemaat-Mu dengan segala berkat ilahi turun atas mereka. Berkat pertolongan, perlindungan, bahkan damai sejahtera, sukacita, hidup di dalam kebenaran.
selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan tutup ibadah kita pagi ini, dan kita akan pulang ke rumah masing-masing, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Akhirnya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai mempelai perempuannya Tuhan, kita akan menerima sekarang ini berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus yang telah mempersatukan kita menjadi satu di dalam namanya, supaya kita menjadi kawanan domba yang dipelihara oleh Allah, dengan berkat damai sejahteranya, sukacitanya, kekuatannya, bahkan kesehatan dan pertolongannya selalu kita nikmati di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Semua katakan bersama. Amin.